Sikat, obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Selamat datang di Sikat Podcast, tempat di mana kita kupas tuntas persepsi dan pandangan psikologi. Ya tentang moralitas kita yang kayak sinyal wifi tadi ya. Kadang nyambung, kadang nggak nyambung. Kali ini kita bahas topik sukaan sutradara kita, kembali cerita cabul. Wah ini Kak sutradara kalau terekam kamera terkenal langsung nih hobinya. Pak pernah bagian dari grup ini nggak Pak? Enggak, Kok tahu grup ini dari mana Pak? dari berita. Berita viral. Ya, Ini kayaknya psikolog kita Bu Polin matanya udah sangat lelah nih lihat komentar netizen yang sok suci di kolom komentar viral nih ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, topik kita di segmen ini adalah ya kita akan bahas tentang sebuah grup ya yang sudah aktif tahun 2017 namanya G Lampung. Ya mencari koneksi sesama jenis lah. Sebagian juga isinya tentang konten pornografi. Berdiri tahun 2017, 3 orang ditangkap termasuk admin grup. Media tepuk tangan, netizen tepuk jidat, sebagian karena jijik, sebagian ya ikut nimbrung aja lah biar rame. Kita akan ditemani seperti biasa oleh psikolog keluarga kita, Ibu Polin silakan. Iya Pak Ber, terima kasih. Lagi-lagi ya, nggak pernah akan selesai kayaknya ini ya. Oke, kejadiannya ini juga menghebohkan. Oke, silakan Pak Ber. Ini kan kita latah banget nih ya. Kalau pasangan hetero dibilangnya nakal. Begitu sesama jenis langsung dosa nasional. Bedanya apa? Ya kalian sama-sama ngumbar konten porno kan kayak gitu. Melindungi diri dengan bikin grup private. Tapi kembali like sama link kalian itu di grup itu yang jadi senjata makan tuan kalian. Kita hidup di negara di mana orang takut ketahuan orientasi seksual kalau berbeda. Tapi orang nggak takut kalau korupsi. Padahal lebih keras hukumannya. Dan masyarakat kita lebih mencap buruk mereka yang nggak hetero ya. Daripada para koruptor yang di sana yang masih keliaran makan duit negara enak kali ya. Saya mau tanya nih sama Ibu Polin ya. Oh iya Pak. Bu, kira-kira grup-grup kayak gini kalau berkembang biak makin hari makin banyak itu bagus nggak sih Bu? Kan orang bisa ekspresi. Private kok. Iya justru kemunculan yang pertama ini yang sebetulnya langsung dicegah, langsung diberhentikan, langsung dicekal dan sebagainya karena efeknya tidak baik ya. Efeknya luar biasa pengaruhnya kepada generasi anak-anak kita nanti. Sebahaya apa sih Bu? Ya. Saya ingin dengar jawaban profesional psikolog kita deh. Secara norma budaya sebetulnya kan kultur kita bangsa Indonesia kan tidak mengizinkan ada penyimpangan seksual seperti ini ya, sesama jenis atau incest atau apapun itu karena norma kita, budaya kita, stigma kita, lalu agama juga tidak memberikan ruang untuk para kaum mereka sehingga mereka akhirnya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Sebetulnya awalnya seperti itu, bergerak secara sembunyi-sembunyi karena pertamanya tidak didukung oleh keluarga dan sebagainya. Lalu sekarang malah justru diviralkan. Ada suatu komunitas yang memfasilitasi mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang membuat mereka nyaman, puas dan apapun itu. Nah, kalau sudah seperti ini menurut saya ya sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang, masa kita diamkan? Akhirnya ada tindakan dari kepolisian karena ada yang melapor, mengadu dan sebagainya. Karena ini membahayakan generasi anak-anak kita nantinya. Yang sekarang sebetulnya sudah ada, sudah banyak sekali. Karena ini kan termasuk penyimpangan-penyimpangan ya, penyimpangan seksual yang tidak benar. Gitu. Jadi kalau diteruskan pastinya akan menjadi suatu ledakan suatu saat nanti. Kan sebenarnya mereka ini bikin grup private ini kan buat bisa bernafas lah Bu. Mereka cari tempat karena mereka nggak punya tempat gitu kan ya. Lalu sekarang
grup bernafas mereka diserbu pasukan anti oksigen. Tangkap semua. Akhirnya yang ketangkap kan cuma 3 orang. Itu grup kan besar sekali. Ya. Sisanya kemana? Dan akhirnya malah jadi berantakan. Apa nggak lebih baik mereka dibina, Ibu, daripada ditangkap seperti ini? Ya, sebetulnya ditangkap itu juga untuk dibina sebetulnya ya, dan tidak hanya yang 3 itu. Kemarin juga ada, saya lihat beritanya, ada 6 orang, ada yang di mana. Karena di beberapa tempat ini sudah menjamur sepertinya ya. Ada di kota daerah sana, lalu kemudian di Jawa mungkin ada ya, mungkin beberapa tempat lah sudah ada seperti ini. Jadi mereka ditangkap itu maksudnya untuk dibina lebih lanjut lagi supaya mereka tidak membuat. Cuman kalau memang sekedar menangkap juga kurang ada efek jerah ya. Karena mungkin mereka diblokir atau dihapus atau apapun kan bisa membuat lagi oleh yang lain. Dan mereka kan bikin grup online, itu grup daring, itu kan sebenarnya tujuannya mereka ingin punya ruang aman di mana mereka diterima satu sama lain karena masyarakat nggak bisa terima mereka. Iya. Dan saat ruang aman mereka juga diambil ya. Ruang aman mereka juga diambil, akhirnya kan mereka nggak punya tempat berekspresi, nanti malah kemana-mana. Iya kan? Kan sebenarnya sampai grup-grup seperti ini membesar atau kesalahan, kita nggak bisa bilang kesalahan, tapi penyimpangan ini terjadi ya kan? Kan ini andilnya juga dari masyarakat kita. Berarti kan sudah jelas sistem yang berlaku di masyarakat kita tidak membuat penyimpangan ini semakin mengkerucut atau mengecil, tapi makin lebar belakangan. Nah sekarang yang salah kira-kira di mana nih? Kalau secara psikologinya penyimpangan seperti ini terjadinya itu karena apa dan kenapa semakin hari makin banyak begitu? Atau memang sudah banyak dan baru terekspos sih? Iya, menurut saya sih sudah banyak ya, karena terbukti bahwa dari satu grup atau satu komunitas itu ada sekitar puluhan ribu orang sebagai anggotanya. Ya tercatat sekitar 32.000 atau berapalah. Nah dari situ kan berbagai macam ya anggotanya, ada yang orang tua, muda-mudi, bahkan ada yang anak-anak. Karena kan ya Facebook atau situs-situs tempat-tempat mereka berkomunitas itu kan mungkin bisa dipakai untuk melayani berbagai kebutuhan penyimpangan seksual gitu. Jadi barangkali efeknya karena secara psikologisnya ada ketidakpuasan terhadap pasangannya yang lawan jenis, yang secara normal itu baik-baik aja. Heteronya. Maksudnya ya. Nah ketidakpuasan ini kan berbagai faktor, ya entah finansial, entah komunikasi, entah harga diri, entah apapun itu. Lalu mereka mencoba mencari cara, oh iya, yang awalnya normal menjadi abnormal, menjadi tidak normal. Yang awalnya tidak pernah melakukan penyimpangan seksual, akhirnya menyimpang karena melihat ya mungkin ada ajakan, ada tekanan, ada sesuatu yang menggiurkan di sana, ya kenikmatan, kemudian barangkali juga ada uang di belakangnya, sehingga mereka banyak motif ya? Ya banyak motif mengambil keputusan untuk jalan pintas tersebut. Nah ini kan ceritanya kemarin kan manusia ini kan makhluk sosial, katanya ya makhluk sosial. Makhluk sosial kan butuh koneksi. Kalau ke tempat dunia nyata di mana mereka di stigma udah salah, menyimpang dan dihabisi gitu aja itu. Mereka kan butuh juga tempat, Bu. Akhirnya kan guru-guru seperti ini tumbuh. Nah, sebaiknya sekarang kalau kita dari masyarakat gitu ya, misalkan sebagai seorang orang tua gitu, terus anaknya bilang saya tidak hetero gitu. Respon orang tua yang terbaik seperti apa ya? Gimana Pak? Sorry. Misalkan anak kita di rumah nih tiba-tiba bilang sama kita, Pak atau Bu, saya tidak hetero. Respon kita sebaiknya seperti apa? Langsung cap buruk, kamu sesat gitu kan juga nggak bisa. Itu kan tentang perasaan, tentang dirinya. Betul. Dia mau terbuka nih, menyampaikan sama orang terdekat biasanya orang tua. Itu orang tuanya marah, dikunci di kamar. Yang terjadi apa? Mereka sembunyi-sembunyi cari lingkungan yang bisa menerima mereka, dan di lingkungan seperti komunitas-komunitas inilah yang bisa menerima mereka. Nah sebaiknya secara psikologi anak agar tidak melukai dia dan bisa mengarahkan dia, respon orang tua ini sebenarnya seharusnya seperti apa sih? Atau kita sebagai seorang masyarakat lah, daripada kita mencap dia jelek, kamu dosa nasional dan sebagainya lah. Kan ada respon yang sebenarnya lebih baik secara psikologi. Ya. Mereka ini kan menyimpang, butuh dikembalikan. Bukan butuh dihakimi, bukan butuh dituduh, bukan butuh disalahkan, mereka butuh dirangkul.
Ya. Nah, cara merangkul yang terbaik ini sebenarnya seperti apa sih cara Iya. psikologinya? Kalau kita membayangkan diri kita punya anak yang seperti itu, respon pertama yang kita lakukan adalah menerima. Menerima bahwa dia punya curhatan, dia sedang curhat nih, dia sedang ngomong. Dia sedang membuka komunikasi bahwa dirinya sedang seperti itu. Dirinya punya perilaku hetero dan sebagainya. Jadi dengan kita membuka komunikasi terhadap anak kita, tentunya dia akan lebih banyak bicara pada kita, ya. Tanpa kita menghakimi, setiap apapun, sekecil apapun, kita coba untuk menerima dengan jiwa besar. Memang tidak mudah, dan proses mereka menjadi seperti itu pastinya banyak faktor. Nah, kita nanti bisa kita telusuri apa sih yang membuat dia membuat keputusan untuk menjadi seorang hetero, ya. Kemudian Bukan hetero, homo ya. Iya. Oke, menjadi seorang homo. Lalu kita telusuri di sana. Oh, ternyata ada suatu masalah, ada kejadian yang menyebabkan dia ternyata begitu kuat untuk membuat keputusan menjadi seorang homo. Gitu. Nah, dari situ kita bisa membantu dengan cara kita sebagai orang tua dengan bijaksana. Ya. Memberikan penjelasan juga bahwa itu sesuatu yang tidak baik, yang negatif, yang akan membuat dirinya menjadi ya kurang dihargai, atau mungkin karena secara sosial, budaya, agama itu tidak diterima, nanti dia akan menjadi lebih terpuruk lagi dan sebagainya. Kita berikan wawasan seperti itu, lalu kita beri jalan keluarnya. Nah, tentu komunikasi dengan anak juga. Kita harus, orang tua dan anak harus bisa bekerja sama bagaimana mencari jalan keluar bersama-sama. Mungkin dari keseharian kita memberi komunikasi secara verbal. Kalau dia laki-laki, ya kita memberikan informasi sebaiknya sebagai dia berusaha untuk kuat. Bagaimana sih ciri-ciri seorang laki-laki yang yang harus kuat, yang secara fisik segala macam dan segala macam itu. Jadi kita beri stimulus setiap hari ya. Kita beri pesan-pesan moral, pesan-pesan positif agar dalam pikiran anak itu mulai terbentuk dan terbangun hal-hal yang positif dalam dirinya. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi perilakunya dan semoga juga mengubah perilakunya yang dari penyimpangan seksual menjadi normal kembali. Walaupun itu tidak mudah. Karena banyak kejadian juga suami yang sudah seseorang yang sudah menjadi suami pasangannya, ternyata dia homo juga dengan yang lain. Nah, ternyata bisa mengalami kesembuhan karena perjuangan dari istrinya. Dia akhirnya bisa normal kembali walaupun itu membutuhkan waktu ya bertahun-tahun dengan segala perjuangan, isak tangis dan segala macam itu. Tetapi saya kira bisa. Ya, asal kita sebagai keluarga di dekatnya juga melakukan stimulasi untuk dan mendukung dia untuk menjadi normal kembali. Oke. Saya cari-cari data tadi ya sedikit ya. Dari perspektif psikologi ilmiah, homoseksual bukan penyakit, gangguan jiwa atau penyimpangan. Hal ini ditegaskan oleh APA tahun 73, kemudian oleh WHO tahun 1990, kemudian Ikatan Psikologi Klinis Indonesia juga mengutip hal yang serupa. Jadi homoseksual bukan sesuatu yang harus disembuhkan. Tidak ada intervensi psikologis yang terbukti aman dan efektif untuk mengubah orientasi seksual. Dan yang terakhir, intervensi seperti terapi konversi telah dikecam banyak lembaga psikologi karena lebih banyak menimbulkan trauma, kecemasan, depresi, bahkan bunuh diri. Lalu kalau dengan fakta-fakta di atas nih, kan yang harus kita lakukan langkahnya apa nih? Ya, kita menyesuaikan pengetahuan kita dengan hal yang sudah diinformasikan itu ya. Bahwa ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya mungkin dari ilmu-ilmu yang kita dapat sebagai seorang psikolog, kemudian juga mungkin psikiater dari bidang-bidang medis yang lainnya, kejiwaan-kejiwaan dan sebagainya itu, kita perlu sesuaikan dan kita update ya. Karena menurut saya perilaku homoseksual atau apapun itu kan bentuk dari coping ya, meniru. Ya. Zaman dulu mungkin sudah ada dan sebagainya. Lalu tidak ada ruang, lalu semakin orang menekan, tapi mereka semakin
eksis. Nah, ini apa Sisi yang rebel terjadi? manusianya muncul gak sih Bu? Karena Ya. ditentang makin kuat dorongannya. Sisi rebelnya, Iya, pemberontakannya. bisa jadi tergantung bagaimana mereka solid, bagaimana mereka betul-betul bisa menjadi satu gitu ya. Karena beberapa kejadian itu kan juga kejadian kriminal terutama ya. Mereka bahkan bisa melakukan kejahatan, bisa membunuh dan sebagainya karena cemburu, karena iri hati, karena ada saingan dan sebagainya itu. Karena di sana kan mereka yang bisa menerima mereka menurut versi mereka adalah komunitas itu sendiri atau Ya. pasangan mereka. Dan mereka menganggap lingkungan, keluarga, masyarakat menolak keberadaan mereka. Iya. Justru itu karena mereka harus bisa merawat komunitas tersebut karena mereka minoritas. Ya, karena tidak bisa di luar sana ya karena banyak pertentangan, tidak sesuai budaya, norma, agama dan sebagainya itu. Sehingga mereka yang ibaratnya ketemuan sudah jadi nih orangnya. Memang betul-betul bisa diajak berhubungan dan sebagainya. Ya sudah, mereka bagaimanapun akan merawat relasi ini, merawat komunitas ini. Menjaga bagaimana caranya mereka tetap bisa abadi, tetap bisa bersama, tetap bisa saling mendukung, saling menyayangi dan sebagainya. Karena mungkin ya kalau mereka ada di masyarakat kan gak bisa kelihatan mungkin ya. Mungkin apakah seseorang yang baru ini bisa diajak atau tidak. Ya mungkin ada beberapa ciri di antara mereka, tetapi untuk sesuatu hal yang baru, membuka relasi baru dengan seseorang yang dalam kondisi minoritas itu kan tidak mudah pastinya ya. Karena mereka harus bersembunyi, sembunyi-sembunyi, kemudian banyak hal yang harus mereka lakukan demi mewujudkan kepuasan diri mereka. Gitu sih menurut saya. Betul. Nah ini dia ya. Karena sebenarnya kan secara ilmiah ya mereka bukan sakit ya. Tapi memang ada orientasi yang berbeda. Ya kan? Dan mungkin memang di negara kita, bukan mungkin tapi di negara kita hal-hal seperti ini tidak diterima. Tapi secara ilmiah kondisi ini memang terjadi. Ketertarikannya kan beda, orientasinya kan berbeda ya kan. Karena kalau kita paksa berubah gitu ya orientasinya dengan tekanan keluarga, tekanan norma sosial, tekanan agama, yang terjadi konflik, depresi, dan bisa berujung pada benci akan diri. Salah satu hal alternatif yang bisa diambil ya untuk kondisi-kondisi seperti ini untuk mereka yang di luar sana yang memang kalau kita sebut di sini mengalami penyimpangan. Karena banyak sekali kan mereka yang mengalami penyimpangan ini tetap ingin hidup sesuai dengan nilai atau ajaran agama yang baik. Yang menyimpang hanya orientasinya, bukan pola pikir yang lain. Keyakinannya tetap kuat, religionnya juga cukup baik, tetap baik, bahkan mungkin lebih religius daripada yang tidak menyimpang. Mereka nggak korup, mereka nggak menyiksa orang lain, mereka nggak bikin kekacauan-kekacauan di luar sana. Mereka hanya punya orientasi yang berbeda. Nah, pendekatan yang lebih halus mungkin bisa masuk di sini. Salah satunya adalah mengajak mereka untuk tidak mempublikasikan, mencari panggung di luar sana, cukup menerima dirinya bahwa memang orientasinya berbeda dan tidak harus memiliki pasangan. Hidup selibat mungkin bisa jadi alternatif. Tidak ada penolakan diri, tapi juga tidak menginfluence yang lain. Jadi kondisi-kondisi ini bisa dilakukan di mana kita tidak mengubah orientasinya. Mereka bisa tetap hidup sesuai dengan nilai pribadi tentang orientasinya, tetapi kita batasi sehingga hal ini tidak membawa dampak keluar sana. Karena belakangan yang jadi mulai problem ini kan saat ini dipublikasi di sana sini, bikin grup sana sini. Ya karena juga dari kita tidak memberikan ruang. Akhirnya mereka mencari ruang. Dimana sekarang konten-konten kan gampang bikin nih. Konten naik di sana sini. Yang melihat wah ternyata mereka berani publikasi, akhirnya ikut publikasi, kurangnya edukasi. Sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya di negara ini dilarang, ya jangan dilanggar. Kesalahan kalian bukan karena berekspresi, tapi apa yang kalian ekspresikan itu yang kurang tepat di sana. Kalau masalah yang di grup ini ya. Orientasi kalian pribadi. Saat kalian mempublikasikan hal itu jadi masalah publik. Tapi kalau kalian nggak publikasikan ya itu adalah tentang kalian, diri kalian.
Udah nggak ada kaitan keluar, sebenarnya tidak ada problem yang harus mencuat seperti ini. Ini jadi problem saat kalian mulai menginfluence publik yang sebenarnya tidak seperti itu jadi seperti itu. Ini kan yang akhirnya dipermasalahkan kan belakangan, dimana sudah sepertinya diumbar gitu aja di jaringan-jaringan online ya kan, grup-grup konten-konten kreator-kreator yang seperti itu juga memunculkan video-video mereka seperti itu, orang menonton, anak kecil menonton, kan ini yang problem. Ya kan? Kalian punya orientasi berbeda, itu urusan kalian dengan diri kalian. Tapi kalian nggak usah influence orang lain. Ya kan? Dan nggak usah memberikan alternatif karena kalian masih tinggal di sebuah negara di mana ini jelas-jelas dilarang. Dan tidak perlu mencari cara agar ini diterima. Banyak negara yang mengizinkan, ya bisa pindah lah. Ya kan? Dan kalian nggak perlu masuk belakang penjara. Cuma gara-gara pingin eksis. Atau mungkin pingin pakai baju orange ya. Dan kembali lagi, kita sebagai masyarakat juga responnya harus diganti. Mereka butuh dirangkul, mereka punya orientasi berbeda. Dan mereka kan tidak. Yang seperti kemarin kita angkat ya tentang pernikahan sesama jenis, kemudian pedofilia. Pernikahan sesama jenis, mohon maaf, tentang pernikahan dalam keluarga ya, saudara. Ya selama nggak ibunya nikahin anaknya itu udah kayak hewan aja ya. Di Indonesia dilarang nggak sih itu Pak? Incest tuh ada aturan hukumnya nggak di Indonesia? Kurang tahu ya. Tapi yang pasti ini kan cukup banyak terjadi antara keluarga dengan keluarga. Cukup banyak masih di Indonesia. Ya kan? Ini sama seperti pertanyaan yang saya sering tanya deh. Saya pernah tanya ini kayak ke Ibu Pauline. Bu, kalau punya anak perempuan suka permainan tomboy, main mobil-mobilan, pakai celana, nggak mau pakai rok, boleh nggak? Iya pernah dulu. Boleh ya? Boleh, dulu saja boleh ya. Kalau punya anak laki hobi pakai rok boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bedanya di mana? Betul. Ini sudut pandang kita ya? Iya, langsung persepsinya berubah. Nah, ini persepsi berubah. Padahal sebenarnya kan hal yang terbalik boleh. Kalau kita bilang mau kesetaraan gender ya. Ini banyak ya. Kapan hari kan sempat tuh. Woi, benar-benar ingin kesetaraan gender. Mau laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Bagus ini. Giliran suruh angkat galon, disuruh yang laki dong. Mana yang teriak kesetaraan gender itu hilang? Ya kan? Kalau mau setara gender ya setara lah, hak dan kewajibannya sama. Ya kan? Tapi kan sudah jelas otaknya laki dan otaknya perempuan itu beda. Yang dikerjakan berbeda, pola pikirnya berbeda. Sama kayak saat perempuan diam berarti marah, mungkin laki diam lagi berpikir. Dan gak bisa diterapkan langsung begitu saja bahwa kalian sama, harus gak bisa. Ada perbedaan. Kita kembali ke orientasi ini tadi. Secara realitas di lingkungan ilmiah ya, ini sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah penyakit, tapi ya hanya orientasi, dan itu adalah terkait dengan diri sendiri. Jadi kita bisa ambil langkah, salah satunya memperkuat penerimaan diri ya. Saat mereka bisa menerima dirinya, oke, ada yang berbeda dari diri saya dan saya tidak harus membuat orang lain juga jadi berbeda. Ini akan jadi pencapaian hebat untuk kesadaran kalian. Karena kalau kalian, saya berbeda dan saya harus buat semuanya jadi berbeda, itu kalian yang sakit jiwa beneran itu memang. Ya kan? Tapi kalau kalian hanya untuk diri kalian, itu masih normal dan itu sudah kesadaran bagus. Ya kan? Ini kan sama halnya kalau kalian udah tahu aturan di negara kalian itu salah gitu kan. Terus kalian bikin orang-orang jadi salah, itu kalian penjahat jelas. Tapi kalau kalian tahu, oh ini menyimpang, ini beda orientasi. Tapi kalian tidak membawa orang-orang untuk jadi seperti kalian, itu adalah urusan kalian dengan diri kalian. Kalian tetap bisa hidup jadi orang baik kok. Nah ini mungkin ya, kalau kita lihat dari sudut pandang atau kacamata yang lebih luas lah. Nah ini, kenapa masyarakat kita nih Bu, begitu dapat kasus yang seperti ini langsung gempar, geger, dan langsung seperti yang paling suci gitu kasih komentar. Iya, karena orang dianggap bisa memberikan solusi, dianggap yang pertama, dianggap yang terbaik, dianggap sok alim, sok jaim mungkin, ya. Dan alih-alih bahwa dia tidak pernah melakukan dosa, barangkali itu. Jadi orang berkomentar apapun itu mungkin dihubungkan dengan norma, dihubungkan dengan agama. Kan para tokoh-tokoh norma tinggi, religion tinggi juga banyak. Kemarin kita angkat tuh kasus malah bikin perkosaan sana sini. Ya itu kadang-kadang ucapan tidak sesuai dengan perilakunya.
Gitu, bahwa sebetulnya perlu kesadaran juga pada orang yang dengan quick respon itu, mereka dengan cepat mengomentari atau apapun itu, tapi apakah sadar bahwa dirinya juga punya kekurangan, kelemahan yang mungkin lebih heboh, lebih rusak lagi daripada yang dia komentari. Ya, perlu pengendalian diri sih. Sebetulnya mereka ada. Nah, mereka ada karena apa? Jadi kita juga perlu satu hal, karena kalau semakin dipaksa, semakin istilahnya Ditekan. tidak diberi ruang, ditekan, Betul. mereka akan semakin lebih hebat ya, lebih eksis dan segala macam ya. Justru itu kita harus melakukan pendekatan. Apa yang membuat mereka punya keputusan seperti itu? Apakah ada trauma masa kecil yang membuat mereka menjadi orang yang memutuskan untuk saya homo ya? Ataukah ada pengaruh identitas seksual, atau ada masalah-masalah yang membuat mereka memutuskan seperti itu. Nah, itu perlu ditelusuri semua. Sebetulnya yang harus dibenahi adalah itu dulu. Ya. Karena penyebabnya, karena sumber masalahnya ada. Dan itu yang harus dibereskan dulu, dibersihkan dulu. Yang membuat sekarang mereka menjadi seperti ini, gitu. Ya, memang perlu waktu, perlu proses, perlu tenaga, perlu perjuangan dan sebagainya. Tetapi untuk suatu kehendak yang baik, niat yang baik, saya kira nggak ada masalah kita perjuangkan itu ya. Oke. Di sini saya juga yakin ya bahwa dari anggota grup tadi yang akhirnya udah hilang gitu ya, banyak sekali anak-anak yang dulu dianggap atau pernah dibilang oleh lingkungan kamu nggak normal, baik oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh teman-temannya, atau diledek waktu masih kecil lah, dikucilkan. Dan sekarang mereka hanya ingin merasa bahwa aku nggak sendirian, ada orang lain yang sama seperti aku dan bisa saling merangkul. Tapi saya tidak membenarkan juga karena konten-konten yang melanggar hukum itu nggak pernah benar ya. Tapi di sisi yang lain secara psikologinya kalau kita mau lihat ya dengan jernih, terlepas dari label apapun mereka hanya seorang individu manusia yang butuh ruang. Saat kita langsung tangkap mereka ngilang, mereka sembunyi, ya mereka lebih masuk ke jalur yang penuh traumatik lagi. Akhirnya mau dirangkulnya akan lebih susah lagi. Ya kan? Iya. Bayangkan ya. Kita bangun tidur pagi, terus kita harus pura-pura jadi orang lain, pakai topeng, berdoa pun pakai topeng bahwa saya normal gitu, atau saya sama dengan mereka. Padahal sebenarnya saya berbeda. Ini psikologinya pasti tertekan sekali kan. Dan akhirnya ya bukan gak mungkin banyak kasus bunuh diri, kesepian kronis, impulsif, depresi. Gak ada lingkungan, gak ada temen, ruangnya gak ada lagi. Ya kan? Ini kan bukan cuma soal hukum, tapi tentang kemanusiaan, tentang individu, tentang psikologi manusia. Nah kira-kira nih, dari kita, untuk merespon hal-hal seperti ini, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang seperti ini yang mungkin kita kenal? Ya, mestinya ada pendekatan ya. Yang pertama, tidak boleh menolak mereka. Apalagi kalau mereka datang sendiri untuk bicara, untuk membuka komunikasi. Nah, dengan tanggapan positif dari kita untuk menerima mereka, dan pendekatan dengan yang tulus, jujur, itu akan kerasa ya untuk mereka. Jadi kalau kita juga pakai topeng, kalau kita juga ibaratnya pura-pura menerima, karena walaupun dalam hati jengkel dan sebagainya, itu juga akan kerasa untuk mereka. Nah, dari penerimaan yang tulus itu diharapkan ada timbal balik ya, artinya dari mereka bisa lebih leluasa untuk bercerita, untuk mencari jalan keluar. Kalaupun dari cerita-cerita itu bisa diubah, mereka bisa dikembalikan menjadi orang normal dan sebagainya, apa salahnya? Why not? Jadi usaha kita sekarang saatnya untuk bisa menyelamatkan jiwa orang juga. Tetapi kalaupun mereka betul-betul sudah mendarah daging, ya betul-betul sudah tidak bisa berubah kembali ke normal, ya sudah. Tetapi kita beri ruang tersendiri untuk mereka tidak mengekspos seperti yang Pak Ber bilang tadi, cukup untuk kepentingan mereka sendiri saja. Sehingga mereka juga bisa mengekspresikan diri, mencari pertemanan yang baik, ya, baik dalam arti kondisi mereka, lalu mereka juga tidak mengganggu atau merugikan orang lain.
Itu kali ya Pak Ber. Betul. Salah satunya mungkin juga ya tadi ya, edukasi seksual sehat bukan pornografi ya. Sejak dini. Ini para orang tua jangan ajarkan seksualitas yang bahwa itu hal yang tabu, tapi jadikan itu sebuah pengetahuan atau edukasi. Edukasi seksual itu bukan berarti diajak nonton film porno bersama loh ya anaknya. Tapi diberikan pengetahuan tentang gender. Diberikan pengetahuan tentang seksual, tentang anggota tubuhnya sendiri, ya kan? Jangan sedikit-sedikit, ya sudahlah di sekolah diajarkan, nggak bisa. Ini para orang tua punya peranan. Kalau orang tuanya lengkap ya berarti ya kalau anaknya laki-laki ya laki-laki yang mengajarkan perempuan, ya ibunya yang mengajarkan sejak awal organ seksual itu diajarkan, dijelaskan. Jangan males lah. Kan kalian yang bikin anak, bukan anak yang minta dibikin sama kalian. Itu tanggung jawab kalian juga kan. Lalu sekolah-sekolah nih kita ruang, skup yang lebih luas. Berikan ruang diskusi yang aman. Sehingga saat mungkin ada anak di sekolah yang berbeda, mereka bisa konseling dengan aman, bukan dicap buruk sehingga mereka jadi korban bully teman-temannya. Kan begitu teman agak beda sedikit, sekolah cukup kejam loh Bu sekarang pembulian kepada mereka yang berbeda. Apalagi di sekolah-sekolah yang masih konvensional ya. Langsung dicap miring, langsung jadi korban bully dan mau gak mau harus pindah sekolah. Dan mereka harus hidup dalam kebohongan. Ya kan? Ini kan akhirnya membuat mereka ya hidupnya penuh ketakutan, penuh traumatik. Dan ini terjadi di tempat kita, di mana ini memang dianggap ya salah oleh masyarakat. Karena aturan hukum kita kan memang tidak melegalkan hal-hal seperti ini. Dan memang ini salah, tetapi mereka kan butuh ditolong. Ya kan? Akan sangat penting konseling psikologis untuk minoritas ini. Tidak melabeli mereka dengan miring ya, tapi anggap mereka sebagai tokoh individu. Saya yakin banyak teman-teman yang juga bergerak di bidang konseling ya, baik psikolog, psikiater, atau mungkin konselor lainnya yang masih memasang label kepada mereka. Ingat di balik label yang kalian tempel ke mereka, mereka individu loh, mereka manusia sama seperti kalian. Yang membedakan hanya orientasinya. Sisanya mereka sama, makhluk hidup, sama-sama manusia. Ya kan? Jadi gak ada salahnya kalian belajar lihat manusia dari dirinya, bukan dengan labelnya dulu. Karena melabeli seseorang, satu kelompok atau satu komunitas ini akan jadi kurang begitu positif. Kalian gak bisa benar-benar melihat problemnya di mana. Karena mereka yang kita sebut menyimpang ini, penyebabnya bisa lebih dari satu. Yang pertama, ya kan, bisa aja mereka menyimpang karena sebuah alasan traumatik. Bisa juga menyimpang karena tuntutan ekonomi, ini banyak juga terjadi ya. Sebenarnya secara orientasi terpaksa menyimpang, ikut menyimpang karena tuntutan ekonomi. Karena mungkin ada bonus ekonomi lebih lah kalau kamu jadi menyimpang dan bersama orang-orang yang menyimpang. Karena kan pilihan gak banyak. Nah akhirnya hal-hal seperti ini kalau kita dengarkan, kita arahkan, masih ada kesempatan untuk mereka kembali ke arah yang tidak menyimpang. Hal-hal seperti ini sih. Dan ini sangat penting ya. Kita harus benar-benar mencari tahu lebih jauh ya. Kenapa mereka memilih jalan seperti itu. Ya kan? Dan kita tidak menganggap mereka atau memandang mereka seperti sebuah masalah berjalan. Nah, menurut pandangan Ibu Pauline ya, kalau Ibu Pauline berada di posisi mereka ya, sebagai kaum minoritas ini, saya sebutnya minoritas ya, sebagai kaum minoritas ini, apa yang akan Ibu Pauline lakukan? Ya, jika saya ada di dalam komunitas mereka, ya saya akan mengekspresikan sebatas apa yang menjadi kebutuhan saya. Itu saja untuk kalangan minoritas, untuk komunitas saya, dengan tidak mengganggu yang lain. Karena kan pertama tidak ada dukungan keluarga, kemudian masyarakat atau apapun. Ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kita menjaga relasi antar pertemanan dalam minoritas tersebut. Untuk yang lain, pekerjaan, dalam sosial kemasyarakatan, atau sekolah atau apapun, tetap berjalan seperti biasa. Itu sih, jika saya membayangkan diri saya bagian dari komunitas mereka. itu. Ya. Boleh ada pesan nggak Bu buat mereka yang merupakan bagian dari komunitas ini?
atau Iya. orang-orang yang mungkin minoritas ini? Ada pesan gak sih buat mereka? Ya, terima kasih Pak Ber. Untuk kalian yang ada dalam komunitas minoritas ini, ya, seperti yang saya bilang tadi, ya sekalian cukup menjaga relasi dalam komunitas kalian. Tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu diviralkan, bahkan mungkin dimunculkan di beberapa medsos atau apapun, karena lebih banyak yang menentang kalian daripada yang menerima. Lalu kalian kerjakan sesuatu seperti biasa, kegiatan harian atau apapun itu, seperti lainnya yang lain. Hanya beberapa hal kalian adalah spesial. Nah, kalau kalian terbentuk karena trauma, karena iming-iming uang, karena impitan ekonomi atau apapun itu, berarti ada masalah. Selesaikan dulu masalah kalian yang membuat kalian menjadi seperti ini sekarang ini, ya. Karena itu adalah sumber dari masalah kalian sebelumnya. Kalau yang traumatik bisa mencari tempat untuk diterapi. Kemudian mungkin juga bantuan medis kalau perlu untuk obat-obatan dan sebagainya. Lalu banyak berdoa dan sebagainya. Mungkin juga kalau yang untuk terhimpit karena masalah ekonomi, balik lagi mencari pekerjaan yang lain. Ya, yang pasti cukup banyak di sana, di luar sana yang pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan ini. Itu ya. Lalu pesan juga untuk para orang tua, mungkin pendidik juga atau teman-teman anak-anak di sekolah atau dimanapun ya. Sewajarnya kita memperlakukan teman kita, anak kita dengan wajar. Jadi kalau anak kita laki-laki, bagaimana dia harus berjuang, kata-kata positif apa yang bisa membuat dia benar-benar tahu identitas seksualnya. Kalau perempuan seperti apa. Lalu juga bagaimana cara kita mendidik, memberikan pola asuh yang tepat itu agar anak-anak bisa menerima dan tidak menyimpang, tidak melakukan hal yang di luar normal. Lalu juga kalau ada sesuatu ya masalah-masalah yang membuat mereka meyakini bahwa sesama jenis akan menjadi lebih aman, nah ada sesuatu masalah yang kalian harus perjuangkan sebagai seorang orang tua, pendidik atau apapun itu untuk bertanggung jawab mengembalikan dia ke perilaku yang normal. Entah dari mana sumbernya, tapi kita perlu telusuri, kita terima mereka dalam curhatan mereka, lalu kita cari jalan keluar bersama-sama. Itu Pak Ber. Oke, luar biasa. Ibu Pauline, boleh kasih satu pesan lagi nggak untuk para mereka yang semangat banget tuh langsung kasih kolom komentar yang kejam-kejam dan menghakimi. Pesan buat mereka apa sih? Ya, betul-betul. Saya juga merasakan kalau kita melakukan pelanggaran atau kesalahan tuh begitu cepat mendapatkan ini ya, apa istilahnya, hujatan dan segala macam itu. Ya untuk kalian yang sering respon dengan hal-hal negatif atau apapun itu, memang ya menyalahkan atau dalam bentuk apapun itu lebih cepat, lebih mudah dan lebih gampang ditiru ya. Tetapi untuk melakukan perbuatan baik itu tidak mudah. Nah, sekarang marilah kita untuk mulai belajar mengendalikan diri. Karena yang menghujat, yang berteriak-teriak itu mengatakan maling walaupun dia maling, padahal dia maling itu pun belum tentu benar. Gitu. Jadi kita juga harus koreksi. Biarlah semua yang ditayangkan itu yang sudah terlanjur ditayangkan cukup itu ditonton saja. Tidak perlu kalian harus komentar, apalagi komentar yang negatif ya. Kita koreksi pada diri sendiri. Orang melakukan kesalahan tersebut pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya, pasti ada sumbernya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita? Masing-masing kita tentu punya masalah yang negatif, yang memalukan mungkin, yang bahkan kejahatan apapun, kita perlu koreksi diri juga. Apakah kita sudah melakukan yang baik dan benar? Itu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ingat, kita boleh kok nggak setuju sama pilihan hidup orang lain, apalagi orientasi orang lain tuh kita nggak wajib setuju. Dan kita juga nggak perlu belajar, nggak perlu cari tahu kok kenapa mereka memilih jalan itu. Kalau kecuali kalian ada yang pingin tahu dan pingin memahami, silakan. Kadang orang salah jalan ya salah melangkah kan ada alasan di balik itu kan. Yuk mari kita buka mata, bukan telunjuk ya.
Kalau ketemu yang seperti itu kita ajak dialog. Kalau itu orang terdekat kalian, keluarga, ajak berbicara, beri mereka ruang, cari tahu kenapa. Karena di beberapa tadi masih ada solusi kok. Secara psikologis masih bisa ditangani. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dianggap itu salah dan itu tidak benar dan langsung di-cut seperti itu, nggak bisa. Manusia itu butuh dipahami dulu untuk bisa melihat arah atau jalan yang benar ya. Sekali lagi, konten-konten di podcast ini belum tentu 100% benar. Kita hanya ingin mencoba mengajak menampilkan sudut pandang atau persepsi yang lain, khususnya secara psikologi dari tiap fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya, yang makin hari makin luar biasa. Sampai di sini podcast kita tentang grup ajaib tadi ya. Kita ketemu lagi di podcast-podcast kami yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa.